Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, seorang trainer, public speaker, dan author. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya dalam 7 menit ke depan menyampaikan tentang bagaimana membuat sebuah opening dalam sebuah public speaking yang mampu menghipnotis audiens. Nah, kita tahu bahwa opening adalah kunci dari sebuah public speaking. Ketika kita gagal dalam membuat sebuah opening dalam public speaking, maka itu akan membuat diri kita tidak konsentrasi, tidak fokus, bahkan akan menghancurkan komposisi atau bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Untuk itu butuh strategi dan cara-cara yang profesional agar presentasi kita dalam opening mampu menghipnotis audiens. Nah, ada 5 tips yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana membuka sebuah presentasi yang mampu menghipnotis audiens. Tips yang pertama adalah pacing and greeting. Apa itu pacing and greeting? Pacing and greeting adalah menyamakan dan merangkul. Ya, dalam fase opening kita butuh yang namanya membangun kenyamanan terlebih dahulu audiens kita. Nah, dengan memberikan kenyamanan kepada mereka, mereka akan lebih percaya kepada diri kita. Sebuah penelitian mengatakan bahwa orang itu akan lebih percaya ketika mereka nyaman. Nah, dalam public speaking, kita seorang pembicara butuh yang namanya membangun kenyamanan, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar didengarkan oleh audiens kita. Nah, ada 4 S dalam pacing and greeting. S pertama adalah senyum. Ya, senyum terlebih dahulu. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu tersenyum. Ya, kita tahu bahwa senyum akan membuat orang lain bahagia. Dan tentu ketika kita seorang public speaker, kita mulai dengan senyuman akan membuat suasana di ruangan itu sangat bahagia. Nah, kemudian S yang kedua adalah salam. Ya, berikan salam terbaik, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya, dan salam-salam yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sapa audiens. Jangan lupa kita memberikan sapaan terbaik. Misalnya Bapak Ibu menanyakan kabar mereka. Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Baik, saya doakan mudah-mudahan kita jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian S terakhir adalah syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya Bapak Ibu sekalian. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan bisa menghirup udara segar dengan keadaan sehat walafiat. Nah, dengan begitu, dengan pacing and greeting 4S ini akan membuat audiens nyaman pada fase opening. Kemudian tips yang kedua adalah audience participation. Apa itu audience participation? Audience participation adalah partisipasi dengan audiens kita. Ya, dengan cara memberikan penghargaan dan penghormatan. Pada dasarnya manusia itu ingin dihormati, teman-teman semuanya. Ya, jadi berikan penghormatan terbaik kepada mereka. Ketika mereka merasa dihormati, maka mereka dengan rendah hati akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, mulai dari berikan penghormatan ke tamu VIP, panitia, kemudian tamu undangan yang hadir pada kesempatan itu. Misalnya yang kami hormati, misalnya yang hadir adalah Bapak Rektor. Yang terhormat, salam takdim dan hormat saya kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga dan seluruh panitia yang susah payah menyiapkan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Dan tak lupa dengan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, dengan begitu audiens akan merasa dihormati dan mereka akan mau sukarela mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah berikan pertanyaan yang memancing mereka.
Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, siapa di ruangan ini yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan. Nah, atau pertanyaan tentang tema yang akan Anda bahas. Bapak Ibu sekalian, siapa di ruangan ini yang tahu apa itu public speaking? Nah, berikan jeda, kemudian biarkan mereka menjawab pertanyaan Anda. Nah, sehingga terbentuklah yang namanya two-way communication atau pembicaraan dua arah antara Anda dan audiens. Dengan melibatkan audiens, Anda akan jauh lebih menarik dan audiens akan antusias kepada diri Anda. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tips yang selanjutnya adalah data atau fakta. Ya, data atau fakta. Berikan data-data yang akurat dan valid. Nah, contoh, ketika saya seorang pembicara menyampaikan tentang literasi, Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa Facebook itu mematikan budaya menulis? Nah, itu adalah data terbaru. Nah, atau data-data yang lain sesuai dengan tema yang Anda sampaikan. Dan perlu digarisbawahi, Anda menyampaikan data yang akurat, yang valid, sehingga bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tips yang terakhir adalah storytelling atau bercerita. Nah, siapa sih yang tidak suka dengan yang namanya cerita? Mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, mereka suka dengan cerita. Berikan cerita-cerita inspiratif di awal pembicaraan yang tentu sesuai atau relevan dengan tema yang akan Anda sampaikan. Misalnya, saya seorang pembicara berbicara di hadapan anak-anak muda, berbicara tentang peran anak muda dalam membangun peradaban dunia, maka saya selalu menyampaikan dan memberikan ilustrasi dalam sebuah kisah, misalnya kisah Rasulullah SAW atau Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel yang kala itu ditaklukkan di usia muda, dan banyak cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada audiens. Nah, 5 tips itu saya yakin ketika Anda mampu menyampaikan dengan baik, maka saya yakin presentasi Anda jauh lebih baik, presentasi Anda mampu menghipnotis audiens Anda. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Inspirasi ini. Saya Muhammad Fauzan izin undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.